Pernah nggak sih nemu set data yang kelihatannya oke banget, tapi kok ada yang aneh ya rasanya? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif data. Kita akan bongkar misteri di balik data sekunder supaya jadi insight yang benar-benar bisa kita percaya. Ini dia, pertanyaan paling penting buat semua analis. Oke, kita punya data, entah itu dari survei kantor atau data publik. Masalahnya bukan cuma data ini ngomong apa, tapi bisa nggak sih kita percaya sama cerita yang data ini kasih? Oke, kita mulai investigasinya ya. Kayak detektif beneran, langkah pertama itu bukan langsung lihat barang buktinya, tapi selidiki dulu sumbernya. Ini data datang dari mana sih? Sumbernya kredibel nggak? Nah, ada 3 kata sakti di sini. Validitas, reliabilitas, sama akuntabilitas. Ini pondasinya. Anggap aja kita lagi ngecek kredibilitas saksi mata sebelum dengerin kesaksiannya. Bisa dipegang nggak omongannya? Terus gimana caranya kita tahu sumber itu kredibel? Gampang, kita pakai checklist detektif. Pertama, metodologinya jelas nggak? Biar kita tahu persis gimana datanya dikumpulin. Kedua, relevan nggak sama kasus kita? Ketiga, siapa yang nerbitin? Ahli, bukan? Keempat, objektif atau ada maunya nih? Dan terakhir, yang penting banget, datanya masih baru nggak? Jangan-jangan udah basi. Lihat deh, ini jelas banget kan bedanya? Di satu sisi, ada sumber-sumber kelas berat kayak data pemerintah atau jurnal ilmiah. Nah, di sisi lain, ada Wikipedia atau media sosial. Ini perlu kita cek lagi. Bukannya mereka pasti salah ya, tapi sebagai detektif data, kita wajib curiga dulu. Oke, sumbernya udah kita cek dan aman. Sekarang, waktunya pakai sarung tangan, kita periksa barang buktinya langsung, data mentahnya. Yuk kita lihat ada apa aja di TKP. Pertanyaan pertama yang krusial banget, ada data yang hilang nggak dari TKP? Missing data itu ibarat ada lubang di tengah cerita. Ada variabel penting yang nggak ada? Kalau ada, kenapa? Wah, ini bisa mengubah total kesimpulan kita nanti. Berikutnya, kita cek alibinya. Konsisten nggak? Anggap aja kita lagi interogasi saksi. Ceritanya nyambung nggak dari awal sampai akhir? Nah, di dunia data, ini artinya ngecek format. Udah seragam belum? Misalnya, semua ukurannya udah kilogram, atau jangan-jangan ada yang masih pakai pon. Inkonsistensi kecil kayak gini bisa bikin analisis berantakan loh. Ini tuh kayak proses quality control. Setiap data yang masuk, wajib kita periksa satu-satu. Kita saring data yang double, benerin yang salah ketik, dan pastiin formatnya seragam. Emang kerjaan detail, tapi ini penting banget, biar cuma data berkualitas yang maju ke tahap analisis. Setiap detektif hebat pasti punya intuisi kan? Nah, di dunia data, intuisi ini namanya identifikasi outlier. Ini tuh data yang aneh banget, beda sendiri dari yang lain. Dan ini bahaya loh, satu outlier aja bisa bikin rata-rata jadi ngaco, dan keputusan bisnis kita salah total. Jadi pertanyaannya, ini salah input atau jangan-jangan ini petunjuk penting? Dan tentu aja, kita nggak cuma ngandelin firasat. Kita punya alatnya. Visualisasi kayak box plot misalnya bisa langsung nunjukin mana aja data-data aneh yang letaknya jauh di luar kewajaran. Ini cara kita stabiloin petunjuk-petunjuk janggal di data kita. Oke, investigasi awal selesai, kita udah punya gambaran jelas mana bukti yang kuat, mana yang lemah. Sekarang waktunya membersihkan TKP. Maksudnya kita kelola dan siapkan datanya buat dianalisis. Prosesnya ada 3 langkah utama. Pertama, pembersihan data. Kita tambal data yang bolong-bolong dan rapihin formatnya. Kedua, transformasi data. Kadang kita perlu ubah skala data biar bisa dibandingin, misalnya semua mata uang diubah ke rupiah. Ketiga, pengkodaan ulang. Kita terjemahin data kategori kayak iya atau tidak jadi angka, misalnya 1 dan 0, biar komputer ngerti. Ada catatan penting nih. Kalau datanya dari banyak sumber, ada satu langkah ekstra, integrasi. Kita harus pastiin semua potongan puzzle ini bisa nyambung jadi satu cerita yang utuh dan nggak bertentangan. Dan inilah momennya. Setelah semua kerja keras jadi detektif, data kita akhirnya bersih, rapi, dan siap buat diinterogasi lebih dalam. Kita siap masuk ke analisis yang sebenarnya. Jadi, ayo kita rangkum toolkit detektif data kita. Selalu mulai dari sumber, cek kelengkapan dan konsistensi bukti, cari petunjuk-petunjuk aneh, dan yang paling penting, bersihkan dan siapkan data sebelum ambil kesimpulan apapun. Langkah-langkah inilah yang mengubah data mentah jadi wawasan yang tajam. Ujung-ujungnya, ini tujuannya. Kalau data kita bersih dan kasus kita kuat, kita bukan lagi cuma analis data, kita ini pencerita. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda, dengan senjata sekuat ini, cerita keren apa yang bakal Anda ungkap dari data Anda?